Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak di mata kuliah Imunobiologi. Pertemuan ini kita akan membahas mengenai antigen dan reseptor. Perkenalkan, saya Dr. Musjaya M. Guli dari Universitas Tadulako FMIPA jurusan Biologi Konsentrasi Biomedik yang akan membimbing kalian di perkuliahan ini. Sebelum memasuki topik perkuliahan, saya ingin bertanya ke kalian, apakah kalian telah paham dengan materi kita sebelumnya? Nah, kita akan ulas kembali materi sebelumnya secara singkat. Apa itu imunitas? Imunitas adalah sebuah mekanisme faali, artinya bukan patologis pada manusia termasuk hewan, artinya pada hewan pun ada imunitas sehingga bisa dijadikan hewan coba untuk mengenal benda asing, artinya tidak terbatas pada bakteri, virus, ataupun parasit saja, namun segala hal yang dianggap asing, semisal makanan pada reaksi alergi, regenerasi sel, dan lain-lain, untuk melakukan netralisasi, pelenyapan, ataupun pemasukan ke dalam proses metabolisme. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini, pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari antigen. Kedua, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dari imunogen. Ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antigen dan imunogen. Keempat, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian reseptor. 5. Mahasiswa dapat menjelaskan tentang hubungan antara antigen dan reseptor. 6. Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai PAMP, patogen associated molecular patterns, dan DAMP, damage associated molecular patterns. Dan ketujuh, mahasiswa dapat menjelaskan mengenai CAPR, Cell Associated Patterns Recognition. Adapun pustaka yang kita gunakan yaitu Abbas Cellular and Molecular Immunology, Abbas Basic Immunology, Barata Wijaya Imunologi Dasar. Baiklah, kita masuk ke topik perkuliahan. Pertama, pengertian antigen. Apa itu antigen? Antigen adalah semua materi yang dianggap asing oleh tubuh dan berpotensi memicu respon imun, baik itu molekul dari virus, bakteri, parasit, makanan, sel abnormal, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya, apa itu imunogen dan apa perbedaan imunogen dan antigen? Seperti disebutkan sebelumnya, bahwasanya antigen adalah yang berpotensi memicu respon imun, maka imunogen adalah bagian antigen yang dapat memicu respon imun. Semisal pada antigen H atau flagella bakteri, tidak semua pada flagella dapat memicu respon imun. Hanya molekul dengan berat molekul tertentu dan dengan afinitas tinggilah yang dapat memicu respon imun. Jadi, imunogen sudah tentu antigen, sedangkan antigen belum tentu imunogen. Selanjutnya, apa itu reseptor? Reseptor adalah segala molekul hospes yang dapat mensensasi, yakni mengenal ataupun berikatan, beradesi dengan ligan antigen. Selanjutnya, apa hubungan antigen dan reseptor? Antigen dan reseptor ketika berikatan dan saling mengenal
maka akan memicu terjadinya respon imun. Artinya, ikatan antigen reseptor atau adesi antigen reseptor sebagai jembatan mulanya respon imun. Lanjut, apa itu PAMP dan DAMP? PAMP atau Pathogen Associated Molecular Proteins adalah molekul pada patogen yang berperan sebagai antigen. Misal, seperti yang ditampilkan pada tabel, yakni protein fili dan flagella pada bakteri, LPS pada bakteri gram negatif, manan pada bakteri dan fungi, DNA atau RNA pada virus. DAMP, apa itu DAMP? DAMP atau Damage Associated Molecular Proteins adalah molekul yang dihasilkan oleh karena kondisi stres sel yang berperan sebagai antigen dan berpotensi memicu respon imun. Misal, SPS adalah sebuah molekul protein yang dihasilkan ketika sel mengalami kerusakan. Molekul ini akan menginduksi respon imun sehingga akan terjadi pelisisan sel rusak. Lanjut, apa itu CAMP? CAMP atau Cell Associated Molecular Proteins singkatnya adalah molekul yang dapat berligasi berikatan dengan ligan PAMP atau DAMP. Contohnya pada tabel, yakni TLR yang salah satunya memiliki ligan PAMP berupa LPS atau peptidoglycan bakteri dan nukleotida virus, NOD like receptor yang salah satunya memiliki ligan PAMP berupa peptidoglycan bakteri, RG like receptor yang ligannya berupa PAMP RNA virus. Baiklah, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami materi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.